Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Maya Sarfitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami di antaranya. Palang Merah Indonesia Kota Pontianak datangi rumah warga satu persatu untuk mendata dan mengajak warga agar mau divaksin COVID-19. Kerumunan peserta vaksinasi COVID-19 terjadi saat pelaksanaan vaksin dosis kedua di kampus Politeknik Ketapang. Dan 4 bangunan rumah toko atau ruko yang berada di kawasan Komplek Pasar Mawar, Pontianak terbakar hebat. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata dan mengajak warga agar mau divaksin COVID-19. Selain melakukan pendataan, tim PMI juga turut memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya vaksin. Satu persatu rumah warga didatangi petugas Palang Merah Indonesia Kota Pontianak untuk mendata warga yang mau menerima vaksin. Pendataan dilakukan langsung dari rumah ke rumah, dilakukan di Kampung Wisata Tenun, Gang Sambas Jaya, Kecamatan Pontianak Utara. Selain melakukan pendataan, tim PMI juga turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya vaksin. Warga-warga tuh kadang nggak mau datang ke tempat vaksin. Mungkin itu harus formal dan segala macam. Jadi kita mengubah teknis vaksinasi yang diadakan contohnya seperti ini di rumah warga yang akan kita adakan pada hari Jumat di Kampung Tenun, khususnya di galeri tenunnya sendiri. Nah, di situ kita tidak formal bagi siapapun warga di Kota Pontianak, yang khususnya di Kota Pontianak Utara, itu silakan datang aja di Gang Sambas Kampung Tenun. Mau itu tidak pakai sepatu, itu tidak masalah. Jadi kita bebas untuk warga masyarakat Kota Pontianak Utara ingin vaksin silakan datang. Tidak formal juga tidak masalah. Jadi kita memudahkan warga untuk vaksin. Warga mengapresiasi cara yang dilakukan oleh petugas PMI Kota Pontianak. Selain mempermudah warga untuk mendapat akses vaksin, warga juga bisa mendapat informasi terkait vaksin COVID-19. Di sini kata ibu bilang di sini masyarakatnya memang belum vaksin, jadi belum pernah masuk. Kata ibu bilang gitu. Ibu sendiri mau ya, Bu? Insya Allah mau, kata orang, karena kan kita lihat katanya ibu ada riwayat apa, kata penyakit, kata ibu bilang ibu kolesterol, kata ibu bilang, tapi ya coba dulu lah kan. Usai didata, direncanakan vaksin akan dilaksanakan di sekitar lingkungan rumah warga dan akan dilakukan pada hari Jumat. Dengan harapan warga tidak ragu dan lebih mudah untuk mendapat vaksin. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kecamatan Pontianak Kota terus meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 mereka. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencapai 70% capaian vaksinasi di Kota Pontianak di akhir Oktober. Serbuan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Pontianak Kota terus digenjot. Salah satunya di Kelurahan Tengah ini, melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Sirajul Islam. Vaksinasi ini menyasar sekitar 250 orang warga di Kelurahan Tengah. Kecamatan Pontianak yang memiliki 5 kelurahan, saat ini capaian vaksinasi COVID-19-nya telah mencapai hampir 60%. Di Pontianak Kota ada 5 kelurahan, yang terbesar di Sungai Bangkong dan Sungai Jawi. Dan untuk level kita sekarang 2 kelurahan sudah hijau, yaitu Kelurahan Tengah dan Kelurahan Darah Sekit. Kemarin Kelurahan Sungai Bangkong sempat hijau, keluar yang terbesar. Namun demikian ada penambahan 2 atau 3 kasus mempengaruhi level kita. Sasaran hari ini ada 250 orang untuk divaksin. Kita harapkan 250 ini dapat terpenuhi bahkan lebih. Untuk pendaftaran sendiri itu sudah kita sounding dari seminggu yang lalu, itu kita sudah mendata ke RT-RT yang ada di sekitar Kelurahan Tengah, dan
beberapa kelurahan yang ada di sekitar Kelurahan Tengah, dan juga kita memberikan kesempatan juga untuk mendaftar secara mandiri pada hari yang berkenaan di hari ini tanggal 14 Oktober 2021. Total berapa? Untuk laporan kasus COVID-19 di posko kecamatan, setiap minggunya sudah mulai turun. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, pemantauan proses pembelajaran tatap muka atau PTM saat ini terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan melakukan testing dan tracing kepada guru dan siswa dengan mengambil sampel 10 sekolah. Dari hasil swab ditemukan sejumlah guru terpapar virus COVID-19, namun sudah jalani isolasi mandiri di rumah sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk menghindari klaster baru penyebaran virus COVID-19 terutama saat pelaksanaan PTM di sekolah, Dinas Kesehatan Kota Pontianak terus melaksanakan testing dan tracing di sejumlah sekolah di Kota Pontianak. Sebanyak 10 sekolah diambil sampel swab-nya untuk selanjutnya dilakukan penelitian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Handanu mengatakan, dari 10 sekolah yang diambil sampel swab-nya, ditemukan sejumlah guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun virus yang ditemukan adalah virus lama yang memang sudah terpapar sebelumnya. Jadi kurang lebih kita sudah melakukan sampling 10 sekolahan ya. Ada beberapa yang ditemukan COVID, tetapi memang kalau kita lihat itu CT-nya tinggi. Jadi kita kesimpulannya belum ada klaster di PTM. Ya, karena kemungkinan dia adalah sisa dari virus-virus COVID yang ada di dalam tubuh dia. Seandainya itu memang virus aktif, dia terkenanya kemungkinan bukan dari sekolah. Nah, untuk itu maka untuk yang memang terkonfirmasi itu kita lakukan isolasi dan kita berikan surat kepada Satgas yang ada di Dinas Pendidikan untuk kegiatan tatap muka memang tetap harus hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan. Guru yang terpapar virus COVID-19 dikategorikan orang tanpa gejala dan dilakukan isolasi mandiri. Untuk itu Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pontianak memutuskan PTM di sekolah masih bisa terus dilaksanakan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Kerumunan peserta vaksinasi di Ketapang akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.